Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal karamat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi jahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang kita muliakan para seluruh zuriat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, keluarga kita, hadirin hadirat yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada antum semuanya. Kita doakan semuanya mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul pada malam hari ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala nikmatnya alhamdulillah kita dikumpulkan kembali di sini di dalam acara rutinan kita, majelis pembacaan Maulid Simtud Durar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau sampai akhir zaman. Sedikit kita melanjutkan kembali untuk menyempurnakan majelis kita pada malam hari ini. Kita bacakan daripada kitab Al-Akhlaq lil Banin halaman 25. Halaman 25 nomor yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Kana gulamun yahudiyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diceritakan ada seorang anak Yahudi. Ada seseorang anak Yahudi. Yakhdumun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Anak Yahudi ini adalah pembantu daripada Nabi Muhammad. Kemudian fama ridho. Kemudian ia sakit. Si orang Yahudi, anaknya orang Yahudi ini tadi sakit. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Kemudian mendatangi akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjenguk anak Yahudi tadi. Faqa'ada inda ra'sihi, maka Nabi duduk di dekat kepalanya. Faqala lahu, kemudian berkata Nabi kepada anak Yahudi ini tadi, aslim, kata Nabi, masuklah Islam wahai seorang anak, kata Nabi. Fanadhara ila abihi, kemudian anak Yahudi ini tadi memandang kepada abahnya. Melihat oleh anak tadi akan abahnya, artinya meminta pendapat abahnya. Wa huwa indahu, dan abahnya tadi ini berada di sisi anak orang Yahudi tadi. Faqala, kemudian berkata abahnya, ati Abul Qasim. Kata abahnya anak Yahudi tadi, engkau taatilah Abul Qasim, artinya taatilah Nabi Muhammad. Fa aslama, maka ia masuk Islam. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar rumah maksudnya. Wa huwa, dan Nabi mengata, wa huwa yaqul, Nabi mengata, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Nabi mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia, si anak Yahudi ini tadi, daripada api neraka. Fanzur, pandanglah oleh engkau, kaifa kana hadzal gulam barran bi abihi, bagaimana adalah ini seorang anak bakti dengan bapaknya. Nabi tadi mengajak si anak Yahudi ini tadi masuk ke dalam Islam. Tapi si anak tadi ini tidak langsung masuk ke dalam Islam. Dia
melihat kepada bapaknya, artinya meminta izin kepada bapaknya. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Seorang anak Yahudi ini tadi berbakti dengan bapaknya hatta kubaili wafatihi, sehingga menjelang wafatnya. Jadi habis masuk Islam anak tadi itu, kemudian anak tadi meninggal dunia. Wabidzalik, atas sebab itu waffaqahullahu lil Islam, telah menetapkan dia oleh Allah masuk ke dalam Islam fi akhiri lahzatin min umrihi, pada detik-detik di akhir umurnya masuk ke dalam Islam. Fa asbaha min ahlil jannah, maka dia menjadi golongan ahli surga, si anak Yahudi ini tadi. Wa min hadhil qissati, dari kisah ini ta'lam, engkau mengetahui bahwasannya anna birrul walidain, sesungguhnya berbakti dengan orang tua itu sababun li husnil khatimah, itu menjadi sebab kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi bagi kita yang sudah, orang tua kita yang sudah meninggal, bahagiakanlah orang tua kita dengan kita hadir di majelis-majelis seperti ini. Bahagiakanlah orang tua kita yang sudah mendahului kita dengan kita hadir di majelis-majelis yang mendatangkan kebaikan, di majelis-majelis yang mendatangkan rahmat, di majelis-majelis yang mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat, sampai nanti di hari kiamat kelak. Karena hanya dengan perkumpulan seperti ini yang menyebabkan orang tua kita bahagia di alam kubur. Kita tidak bisa mengharapkan ibadah kita. Kita aja ibadah untuk diri kita sendiri aja malas. Bagaimana kita mau menghadiahkan untuk orang tua kita? Sedekah kita mungkin belum cukup untuk menghadiahkan kepada orang tua kita. Tapi dengan berkat kita hadir di perkumpulan seperti ini yang menyebabkan orang tua kita bahagia. Nangis orang tua kita di alam kubur kalau kita selama hidup di dunia hanya memikirkan dunia saja, berfoya-foya, hidup nakal. Makanya bersyukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis kebaikan. Ada kisah, ada orang tua ini sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia membawa dosa yang banyak. Dosanya banyak. Orang tua ini tadi meninggal membawa dosa yang banyak. Tapi ketika di hari kiamat, orang tua ini tadi masuk ke dalam surga. Kok bisa? Padahal dosanya banyak. Tapi kenapa orang tua ini tadi masuk ke dalam surga? Ternyata banyak orang-orang yang mendoakan orang tua ini tadi ketika di dalam perkumpulan seperti ini. Banyak orang yang mendoakan. Ini yang mendoakan adalah orang lain. Bagaimana kiranya kalau yang mendoakan adalah anaknya sendiri? Yang mendoakan orang lain saja diampuni oleh Allah. Bagaimana kalau anaknya sendiri yang mendoakan? Bagaimana kalau anaknya sendiri yang hadir di majelis-majelis? Bagaimana kalau anaknya sendiri yang menghadirkan orang tuanya? Bagaimana kalau anaknya sendiri itu mengatakan di dalam hatinya, ya Rob, di dalam hatinya, apa yang aku nikmati saat ini aku tidak ingin menikmatinya sendiri. Kirimkanlah kepada orang tuaku. Begitu bahagianya orang tua kalau mendapatkan anak yang seperti ini. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Mungkin ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salahilah, mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.